Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Herbalis Nusantara. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang manfaat dari buah kurma ya. Jadi buah kurma ini seperti saya bilang ya, merupakan buah yang sangat lazim kita jumpai gitu ya. Di toko buah banyak sekali menjajakan kurma dengan berbagai macam jenis. Nah, berikut ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang manfaat dari buah kurma ya. Nah, selanjutnya buah kurma juga mampu untuk menutrisi atau memberikan nilai gizi terhadap kinerja otak kita. Nah, kurma mengandung zat kalium, yang dimana kalium ini dapat mengendalikan oksigen ke dalam tubuh sampai ke otak hingga cairan dalam tubuh menjadi lebih lancar. Kemudian telah dilakukan penelitian bahwasanya kurma ini berpotensi untuk menghambat produksi protein pemicu peradangan bernama interleukin di bagian otak manusia. Nah, kandungan interleukin ini ya, ketika terlalu tinggi akan sangat beresiko dengan penyakit neurodegeneratif, misalnya demensia dan juga Alzheimer. Kurma juga baik untuk mempertajam daya ingat dan kemampuan belajar serta menyimpan memori yang lebih baik. Nah, manfaat dari kurma ini berhubungan dengan kandungan antioksidan flavonoid yang ada pada kurma yang berfungsi untuk mengurangi peradangan di otak. Selanjutnya, kurma juga mampu untuk memenuhi cairan tubuh. Jadi buah yang sering dikonsumsi di saat bulan puasa ini ya, memiliki kandungan air yang bisa membantu mengembalikan cairan tubuh selepas berpuasa seharian. Nah, ketika kita mengkonsumsinya selepas berbuka puasa juga mampu untuk menaikkan kadar gula dalam darah yang sempat turun akibat kita berpuasa selama ya hampir 10 jam seperti itu ya. Nah, manfaat ini banyak didapatkan ketika kita mengkonsumsi buah kurma ya. Terutama kurma yang masih muda, kandungan airnya lebih banyak ya, yang berwarna hijau ataupun kuning jika dibandingkan dengan kurma yang sudah tua, kandungan airnya lebih sedikit. Nah, selanjutnya kurma juga mampu untuk menanggulangi resiko alergi. Jadi kandungan kurma yang jarang ditemukan pada buah lain adalah kandungan belerang. Ya, belerang ini memiliki manfaat kesehatan yang cukup banyak. Salah satunya adalah mengurangi reaksi alergi ya karena cuaca atau musim ya. Jadi senyawa sulfur organik yang dapat memberikan dampak positif pada sejumlah penderita yang mengalami reaksi alergi karena musim atau seasonal allergic rhinitis ya. Itu dapat dibantu dengan kandungan tadi ya, belerang atau senyawa sulfur organik yang notabene dijumpai atau ditemukan di buah kurma. Nah, kurma juga mampu untuk berkaitan dengan kecantikan, utamanya dengan elastisitas kulit karena kandungan vitamin A yang cukup penting ya untuk meningkatkan elastisitas kulit. Juga mengandung vitamin E ya untuk kesehatan kulit dan mencegah timbulnya garis halus atau kerutan di tubuh atau di wajah kita. Kemudian kurma juga karena kandungan kalium serta kandungan magnesium yang terkandung dalam kurma dalam jumlah yang cukup mampu untuk menurunkan tekanan darah. Jadi membuat Anda yang menderita tekanan darah tinggi ketika secara rutin mengkonsumsi kurma dengan dosis dan takaran yang tepat mampu untuk membuat tekanan darah Anda menjadi lebih normal. Demikian halnya dengan bagi Anda yang mengalami anemia ya atau kekurangan darah ya karena kandungan zat besi, vitamin C dan vitamin B6 yang ada pada kurma juga mampu untuk merangsang produksi hemoglobin sehingga membantu mengatasi anemia ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kaitannya dengan kanker lambung. Jadi kanker lambung ini
mampu untuk dicegah ketika mengkonsumsi kurma secara rutin karena kandungan seratnya yang tinggi sehingga mengakibatkan ya pencernaan kita lebih sehat, BAB kita lebih lancar sehingga kanker lambung yang biasanya sangat lazim dijumpai bagi mereka yang mengalami masalah pencernaan akan lebih bisa dihindari dengan mengkonsumsi kurma. Terus kemudian yang terakhir ya, ternyata kurma juga mampu untuk mengaktifkan zat-zat tertentu dan juga memproduksi hormon oksitoksin dalam tubuh kita. Hormon ini mampu untuk meningkatkan sensitivitas rahim saat mulai kontraksi. Jadi kurma juga ternyata mampu untuk melancarkan persalinan. Hal ini disebutkan dari penelitian yang dilakukan oleh Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, bahwasanya kurma ini mengandung zat tanin yang bermanfaat untuk melancarkan kontraksi tanpa rasa sakit. Nah, demikian manfaat dari buah kurma ya. Silakan Anda mengkonsumsi kurma ini ya dengan bijak secara rutin, tidak berlebihan ya. Karena kandungan gulanya juga cukup tinggi ya, jadi tidak terus kemudian karena faktor kesehatan tadi ya, kandungan nutrisi yang terkandung dalamnya, terus kemudian kita mengkonsumsi kurma ini secara berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik ya. Dan untuk Anda yang mungkin tertarik untuk mempelajari seputar herbal, kita ada pelatihan herbal. Anda bisa untuk info seputar pelatihan, Anda mengunjungi website kami di herbalisusantara.com atau Anda juga bisa bertanya langsung melalui nomor WhatsApp kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dari kita ya, jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.